Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nirmano Kitanaya. Saya dari gugus 9 PKKMB Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Saya berumur 18 tahun. Lalu saya lahir di Denpasar 4 Januari 2004. Saya memiliki hobi dalam bidang olahraga dan juga kesenian, di mana dalam bidang olahraga saya memang sedikit memiliki minat terhadap bela diri, dan dalam kesenian saya memiliki minat dan bakat dalam bernyanyi. Nah, alasan mengapa saya memilih Fakultas Kedokteran Hewan sebagai fakultas yang akan saya jalani selama 4 tahun, kurang lebih 4 tahun, adalah karena saya memiliki ketertarikan terhadap hewan, dan kebetulan saya sendiri memiliki dan memelihara beberapa hewan peliharaan. Di antaranya ada anjing, ikan, dan lobster air tawar. Nah, mengapa saya memilih Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana? Karena saya sendiri berasal dari Bali, saya asli Bali, dan kebetulan Fakultas Kedokteran Hewan Udayana itu terletak di Bali dan dekat dengan tempat saya tinggal. Lalu Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sendiri juga termasuk dalam 5 besar fakultas kedokteran hewan yang terdapat di Indonesia. Karena itu, saya sebagai masyarakat dan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana sangat bangga tentunya. Baik, di sini saya memiliki gambar. Inilah gambar sapi Bali jantan yang sudah dewasa. Sapi Bali sendiri adalah sapi yang didomestikasi sejak 3.500 tahun sebelum Masehi. Sapi ini sendiri awalnya merupakan banteng, kalau tidak salah itu bibos banteng. Dan kenapa dinamakan sapi Bali? Karena sapi ini pada awalnya dan pada gen dasarnya itu berasal dari Bali dan didomestikasi pertama kali di Bali, lalu menyebar ke Asia Tenggara. Nah, apa saja sih ciri-ciri dari sapi Bali ini? Pertama, dia tidak memiliki punduk. Sapi Bali tidak memiliki punduk, dan pada kakinya terlihat seperti menggunakan kaos kaki, karena pada kakinya itu berwarna putih, dan pada bokong juga berwarna putih. Untuk yang jantan itu berwarna hitam jika sudah dewasa, untuk yang betina itu berwarna merah bata. Dan untuk anakannya sendiri itu berwarna merah bata sampai berumur 1 tahun. Karena saat berumurnya 1 tahun, itu sapi jantan akan mengalami perubahan warna menjadi lebih gelap, hitam seperti ini, dan sapi betina tidak akan mengalami perubahan warna, atau mereka akan tetap berwarna merah bata. Nah, dalam Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, kami memiliki salam vetro. Saya izin mundur sedikit supaya bisa lurus. Nah, seperti ini. Salam vetro. Tangan diangkat ke atas, lurus seperti ini. Lalu kami meneriakkan salam vetro. Vetro profesional, vetro beretika, vetro berbudaya. Nah, apa sih sebenarnya arti dari salam vetro tersebut? Kenapa sih seorang dokter hewan atau seorang calon dokter hewan itu harus profesional, harus beretika, dan harus berbudaya? Nah, pada dasarnya semua kegiatan manusia atau semua bidang pekerjaan manusia itu dibutuhkan suatu profesionalitas, di mana calon dokter hewan atau di Fakultas Kedokteran Hewan itu kita dituntut untuk profesional, tidak membawa perasaan saat bekerja, karena kita sebagai dokter hewan kita harus mengobati dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat sekitar tentang apa sih hewan dan bagaimana sih penyakit-penyakitnya dan apa sih dampaknya terhadap manusia. Lalu beretika. Seorang dokter hewan harus beretika dan menjaga nama baik diri dia sendiri, karena seorang dokter hewan pasti membawa nama dokter hewan itu. Nah, kenapa sih harus beretika? Karena jika satu dokter hewan tidak beretika, itu cenderung akan menyebabkan satu keseluruhan dokter hewan yang ada di Indonesia itu terkena dampaknya. Karena pasti beberapa masyarakat akan memikirkan, oh, dokter hewan kok seperti ini, kenapa dokter hewan tidak beretika seperti ini? Nah, karena itulah kami
sebagai calon dokter hewan, mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Hewan Udayana itu diminta untuk beretika. Dan kenapa juga yang terakhir itu berbudaya? Kenapa kami diminta untuk berbudaya? Nah, berbudaya itu sendiri supaya kami sebagai masyarakat Indonesia dan saya tentunya sebagai masyarakat asli Bali tidak melupakan apa sih budaya-budaya yang ada di Indonesia dan tetap berbudaya yang beretika, bernorma, dan sopan santun. Nah, pada saat saya berkuliah di Fakultas Kedokteran Hewan Udayana, saya memiliki beberapa rencana perkuliahan. Saya sudah gambarkan dalam bentuk peta konsep seperti ini. Semoga dapat terbaca, semoga dapat terlihat. Mohon maaf saya lipat supaya lebih mudah saya menjelaskan dan dapat saya letakkan lebih dekat dengan kamera supaya dia lebih terbaca. Nah, pada tahun pertama di sini rencana saya akan berkuliah dengan baik, mendapatkan IPK yang cukup tinggi, mungkin jika saya mampu, lalu mengembangkan diri saya baik secara akademik maupun non akademik. Nah, saya juga pada tahun pertama itu berencana untuk mengikuti minat profesi yang ada di Fakultas Kedokteran Hewan Udayana. Lalu lanjut pada tahun kedua, saya berencana untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai yang saya dapatkan atau IPK yang saya dapatkan pada semester-semester atau tahun-tahun sebelumnya. Lalu saya berencana pada tahun kedua itu mengikuti organisasi kemahasiswaan. Dan yang terakhir saya berencana untuk mengikuti kepanitiaan dan pengabdian masyarakat. Karena dimana kita tahu sendiri sebagai mahasiswa kita harus lebih peka terhadap lingkungan dan lebih peka terhadap masalah sosial yang ada di lingkungan sekitar. Mohon maaf saya lipat lagi. Lalu pada tahun ketiga saya berencana untuk menjaga atau meningkatkan IPK saya, lalu mencari beasiswa dan mencoba atau mencari program pertukaran pelajar untuk ke luar negeri. Lalu pada tahun keempat, saya berencana melakukan penelitian, lalu mengupload jurnal hasil penelitian saya, lalu membuat skripsi, yudisium, dan wisuda. Baik, itu adalah rencana perkuliahan saya dan ini gambaran jelasnya. Rencana perkuliahan saya pada Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Namun ada baiknya disclaimer sedikit, itu baru rencana, kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Mungkin akan ada dinamika perkuliahan yang dapat membuat rencana tersebut sedikit berubah atau tidak tepat sasaran. Mungkin sedikit melenceng, namun dengan rencana tersebut saya berusaha untuk tetap pada poin dan tetap mencoba menyelesaikan semua rencana saya. Baik, itulah tadi yang saya jelaskan mengenai kenapa saya memilih siapa saya, kenapa saya memilih FKH dan kenapa memilihnya di FKH Udayana, lalu mengenai tentang Sapi Bali, dan juga apa itu Salam Vetro dan kenapa profesional, beretika dan berbudaya, lalu apa rencana kuliah saya selama 4 tahun terakhir. Baik, saya rasa sekian. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.